Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sapu Inten karya S. Hamintarja untuk sobat semua. Kali ini dalam episode mengejar penyusup. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan pertempuran antara Laskar Banyu Biru bersama Laskar Pamingit melawan Laskar Golongan Hitam pada hari itu sudah hampir mendekati malam. Maka hari itu peperangan akan segera diakhiri. Namun sebelum pertempuran itu berakhir, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro telah dapat membinasakan lawannya, yaitu Simorudro Tua dan Nogoposo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Lembu Soro setelah mendapat suatu kepastian tentang kematian Nogoposo dan Simorudro menjadi gemetar. Bulu-bulu tengkuknya serentak berdiri. Rasa betapa punggungnya meremang. Hampir saja ia terlibat dalam perkelahian melawan Maiso Jenar. Bahkan sampai terulang beberapa kali. Dahulu ia tidak dapat mengalahkannya. Meskipun kemudian ilmunya berkembang dengan pesat. Namun apakah ia dapat berhadapan melawan Simorudro? Sedang Maiso Jenar itu telah berhasil membunuh Harimau Rudoyo itu. Dan seandainya Sosro Birowo itu dikenakan pada tengkuknya, apakah kira-kira yang akan terjadi? Mungkin lehernya akan patah, bahkan mungkin kepalanya akan terlontar dan pecah berserak-serak. Diam-diam Lembu Soro mengucap syukur dan sekaligus ia benar-benar tenggelam dalam perasaan kagum dan hormat. Meskipun Maiso Jenar telah memiliki kedahsyatan ilmu Sosro Birowo, namun ia selalu menghindari bentrokan dengan dirinya. Benar-benar suatu sikap yang jarang ditemuinya. Sesaat kemudian di antara derai sorak-sorai Laskar Banyu Biru, kembali terdengar dentang senjata beradu. Laskar Banyu Biru menjadi bertambah berani dan berbesar hati. Sedang sebaliknya di Laskar Golongan Hitam menjadi ngeri. Dua tokoh sakti dari antara mereka telah mati. Dan kemudian dua orang itu benar-benar mempengaruhi keseimbangan pertempuran. Asing-singan Bugel Kaliki dan Suro Sarunggi harus berpikir untuk kesekian kalinya. Meskipun lawan-lawan mereka tak akan dapat membunuhnya dengan mudah. Tetapi bagaimanakah kalau tiba-tiba Kebu Kanigoro atau Maiso Jenar datang mendekat? Tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam itu menjadi gelisah. Apalagi Joko Soko. Sama sekali tak dimengertinya apa yang sebenarnya terjadi. Gurunya yang diagung-agungkan selama ini mati di tangan orang yang tak bernama. Alangkah anehnya dunia ini. Ia menyesal bahwa gurunya dilibatkan dalam persoalan ini. Atas permintaannya, gurunya yang jarang-jarang menampakkan diri terpaksa menyeberangi Selat Nusa Kambangan. Tetapi itu pun bukan salahnya, sebab ternyata Rawijo Simorudro Gunung Tidar, Puling Rawa Pening pun telah membawa guru mereka, sehingga apabila kemudian mereka memperoleh kemenangan akan terdesaklah dirinya, apalagi gurunya tidak ada di sampingnya. Tapi kini gurunya itu sudah tidak ada lagi. Karena itu hatinya menjadi kecut.
apapun yang terjadi maka ia akan mengalami kekalahan. Kemenangan golongan hitam pun sama sekali tak berarti baginya. Sebab kemenangan itu pasti akan dimiliki oleh Lowoijo dan Pasingsingan atau Suro Sarunggi, bahkan mungkin Bugel Kaliki. Ia hanya dapat mengharap embun yang menetes dari langit apabila tokoh-tokoh sakti itu dalam pertentangan kemudian menjadi sampyo. Tapi itu mustahil terjadi. Yang mungkin terjadi mereka akan membagi kemenangan dan Nusa Kambangan akan dipencilkan karena itu. Joko Suko telah kehilangan nafsunya untuk bertempur terus. Ia kini tinggal mempertahankan dirinya supaya tidak mati. Ketika ia memandang langit yang telah hampir kehilangan cahayanya, ia menjadi gembira. Ia tidak mau meninggalkan medan hanya karena keseganannya kepada kawan-kawannya atau tuduhan-tuduhan lain yang semakin menyulitkan kedudukannya. Dalam pada itu matahari beredar terus ketika tokoh-tokoh sakti dari kedua belah pihak terlibat kembali dalam pertempuran. Warna-warna yang kelam mewarnai lembah-lembah yang cekung. Perlahan-lahan warna itu merayapi tebing semakin tinggi. Angin pegunungan yang sejuk terasa silirnya mengusap tubuh. Maesojena dan Kebo Kanigoro yang telah kehilangan lawannya tidak segera berbuat sesuatu. Mereka masih diam dan tegak di tempat masing-masing. Namun di daerah sekitar mereka benar-benar telah menjadi sepi. Orang-orang dari Laskar Golongan Hitam jauh-jauh telah menyingkir dari kedua orang yang luar biasa itu. Akhirnya malam pun datang merebut waktu. Medan itu menjadi semakin gelap dan mereka yang bertempur telah kehilangan pengamatan atas kawan dan lawan. Karena itu terdengarlah sebuah tengoro atas perintah Sasmito dari Ki Ageng Suro Dipoyono. Ketika sangkakala itu berbunyi, Laskar Banyu Biru dan Pamingit segera mempersiapkan diri mereka untuk menghentikan peperangan. Mereka tidak lagi mengambil kesempatan-kesempatan untuk menyerang. Namun mereka tidak mau diserang dalam keadaan yang demikian. Tetapi agaknya golongan hitam itu pun benar-benar telah kehilangan semangat mereka. Demikian mereka mendengar bunyi sangkakala yang meskipun mereka tahu bahwa tanda itu diberikan oleh pimpinan laskar lawannya, namun dengan serta-merta mereka berlompatan mundur dan dengan serta-merta pula pertempuran itu berhenti. Laskar golongan hitam itu segera menarik diri seperti juga mereka datang. Mereka pergi demikian saja tanpa ikatan satu sama lain. Seolah-olah mereka tidak terdiri dari satu pasukan yang baru saja bertempur. Tapi seolah-olah mereka adalah rombongan orang yang pulang nonton tayub dan menjadi mabuk tua. Berbondong-bondong dengan langkah guntai, mereka meninggalkan medan. Satu dua orang mencoba menolong kawan-kawan mereka yang luka dan memapahnya. Tetapi kebanyakan dari mereka sama sekali tidak ambil pusing kepada mereka yang terpaksa berjalan sambil merintih-rintih. Bahkan hampir merangkak-rangkak sekalipun. Apalagi mereka yang terluka parah terbaring di bekas daerah pertempuran sama sekali tidak mendapat perhatian. Telah menjadi kebiasaan mereka, laskar golongan hitam, untuk menjaga diri masing-masing. Bahkan untuk kepentingan rahasia mereka, sama sekali mereka tidak segan membunuh kawan sendiri. Berbeda dengan laskar Pamingit dan Banyu Biru, segera mereka berkumpul dalam kelompok masing-masing. Pemimpin-pemimpin kelompok yang tetap hidup segera menghitung laskar mereka. Sedang yang terpaksa gugur atau terluka, segera ditunjuk gantinya. Kelompok-kelompok yang mendapat tugas khusus merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan gugur di medan perjuangan, menegakkan hak atas tanah mereka. Bahkan tugas mereka melimpah pula kepada kawan-kawan mereka yang parah. Mereka pun berhak mendapat pertolongan dan pengobatan atas luka-luka mereka. Demikianlah medan pertempuran itu segera menjadi sepi. Beberapa orang dengan obor di tangan menjalankan tugas mereka.
sedang orang-orang lain dalam satu barisan yang tertib kembali ke perkemahan di Pangrantunan. Mereka harus mempergunakan waktu istirahat mereka sebaik-baiknya. Besok mereka masih harus bertempur lagi. Mungkin mereka akan mendesak maju. Mereka merasa bahwa keseimbangan pertempuran telah berubah. Bahkan mungkin besok mereka telah dapat memasuki Pamingit. Ki Ageng Surodipoyono, Ki Ageng Pandhanalas, dan Titis Anganten. Demikian pertempuran selesai, segera pergi bergegas-gegas menemui Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro. Ketika mereka telah berdiri di hadapan kedua orang itu, tiba-tiba tanpa sengaja mereka mengganggu hormat. Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro menjadi kaku karenanya. Mereka pun segera menghormat tokoh-tokoh sakti yang sebaya dengan Ki Ageng Pengging Sepuh itu. Namun segera terdengar Ki Ageng Surodipoyono berkata, "Sungguh luar biasa Anggir-anggir Maesa Jenar dan Anggir Putut Karangjati. Kami orang-orang tua ini agaknya telah kehilangan daya pengamatan atas cahaya tejo yang memancar dari tubuh Anggir berdua. Sebagaimana terbukti bahwa Anggir telah melakukan sesuatu yang tak dapat kami duga sebelumnya. Karena rasa sombong di hati kami, seolah-olah tak ada orang lain yang dapat menyamai kesaktian-kesaktian kami. Ternyata bahwa Anggir berdua memiliki kesaktian jauh di atas kesaktian kami, orang-orang tua yang tak tahu diri." Maesa Jenar menjadi semakin kaku. Ia tidak pernah melihat sikap yang sedemikian merendahkan diri dari tokoh-tokoh tua itu. Karena itu ia menjadi bingung bagaimana ia harus menjawab. Yang kemudian terdengar adalah jawab Kebu Kanigoro. Ada kekuasaan di atas kekuasaannya, dan berterima kasih kepadanya pula. Kami tidak lebih hanyalah lantaran-lantaran yang ditunjuknya. Tokoh-tokoh sakti yang mendengar kata-kata Kebu Kanigoro itu langsung tersentuh hatinya. Bagi orang-orang yang taat beribadah, mereka langsung dapat merasakan betapa Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong umatnya. Sementara itu mereka yang mendapat tugas di bekas medan pertempuran itu menjalankan pekerjaan mereka dengan tertib. Mereka berusaha meringankan setiap penderitaan dari mereka yang terluka. Ki Ageng Surodipoyono dan kawan-kawannya pun mendahului kembali ke perkemahan bersama-sama dengan Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro. Tak banyak yang mereka percakapkan di sepanjang perjalanan itu. Namun di dalam dada tokoh-tokoh sakti itu masih tetap tersimpan berbagai pertanyaan mengenai Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro. Pagi tadi mereka masih menyangka bahwa kedua orang itu masih harus bertempur dalam perlindungan mereka dan laskar-laskar mereka. Tetapi tiba-tiba suatu kenyataan. Kedua orang itu memiliki kesaktian melampaui kesaktian mereka sendiri. Sampai perkemahan, segera Ki Ageng Surodipoyono mengatur penjagaan dan pengawasan atas daerah perkemahan mereka dan pengawasan atas daerah lawan. Beberapa orang mendapat tugas untuk mengamat-amati perkemahan dan setiap gerak-gerik dari laskar golongan hitam. Apapun yang mereka lakukan, para pengawas itu harus memberikan laporan setiap saat dengan tertib. Ketika Ki Ageng Surodipoyono kemudian bersama-sama dengan Maesa Jenar pergi membersihkan diri sambil mengambil air wudhu dari celah-celah pintu rumah tempat beristirahatnya, mereka melihat Lembu Suro sedang sembahyang. Maesa Jenar berhenti pula ketika tiba-tiba Ki Ageng Surodipoyono berhenti. Orang tua itu melihat anaknya bersembahyang seperti orang yang sedang mengagumi sesuatu. Maesa Jenar menjadi heran, bukankah sembahyang itu harus dilakukan setiap hari? Bahkan 5 kali dalam keadaan wajar. Bahkan orang tua itu kemudian bergumam, Tuhan telah menerangi hatinya. Maesa Jenar menjadi semakin heran, maka bertanyalah ia, bukankah sudah seharusnya dilakukan Ki Ageng?
Ki Ageng Suradipoyono menarik napas dalam-dalam. Jawabnya, aku hampir saja putus asa. Lembu Suro lebih sering mengadu ayam dan berjudi daripada mendekatkan diri kepada Tuhan. Beberapa tahun terakhir ia seolah-olah sudah lupa sama sekali akan kewajiban itu. Syukurlah kini ia telah menemukan jalannya. Tetapi kata-kata orang tua itu terputus oleh tarikan nafasnya. Tetapi Ki Ageng Suradipoyono memandangi wajah Maiso Jenar dengan mata yang suram. Terasa ada sesuatu menghimpit hatinya. Tanpa menjawab pertanyaan Maiso Jenar, Ki Ageng Suradipoyono melangkah kembali untuk membersihkan dirinya. Maiso Jenar pun tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengikuti saja langkah orang tua itu sambil berdiam diri. Ketika mereka bertemu dengan Aryo Saloka, Ki Ageng Suradipoyono bertanya, "Dari mana kau, Aryo?" Aryo berhenti, kemudian ia menjawab, "Sesuci, Eyang." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Bagus, di mana adikmu Sawung Sariti?" Aryo Saloka menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya, "Aku tidak melihatnya, Yang. Barangkali ia bersama-sama Paman Lembu Suro. Kalau kau bertemu dengan anak itu, nanti berilah ia beberapa petunjuk. Ajaklah ia kembali kepada Yang Maha Kuasa," pinta orang tua itu. "Baiklah, Yang," jawab Aryo. Kemudian Ki Ageng Suradipoyono dan Maiso Jenar pergi pula ke pancuran dari sumber air di bawah pohon beringin tua. Anggir Maiso Jenar agaknya beruntung dapat membawa Aryo Saloka ke jalan yang gemilang, lahir dan batin. Tanpa keseimbangan itu, mereka yang terjadi adalah kekecewaan, gumam Ki Ageng Suradipoyono. Karena itulah segera Maiso Jenar mengerti bahwa Ki Ageng Suradipoyono sedang mencemaskan nasib cucunya, Sawung Sariti. Malam itu ketika semuanya telah selesai, Maiso Jenar, Kebu Kanigoro dan Aryo Saloka dengan nikmatnya menyuapi mulut masing-masing dengan nasi hangat dan serundeng kelapa seperti pagi tadi. Namun meskipun demikian, karena letih dan lapar, maka terasa seolah-olah hidangan yang dimakannya itu adalah hidangan yang seenak-enaknya. Mereka duduk-duduk di antara laskar mereka di sekeliling perapian untuk menghangatkan diri. Beberapa kali terdengar suara bantaran Penjawi, Jaladri, dan beberapa orang lain tertawa ketika ia mendengar Sendang Papat bercerita. Anak itu memang pandai berkelakar, namun lambat laun suara tertawa mereka pun semakin jarang dan lambat. Kemudian mereka tidak dapat menahan kantuk mereka. Di atas anyaman daun kelapa mereka merebahkan diri, tidur sambil memeluk senjata masing-masing. Aryo Saloka kemudian tertidur pula. Begitu nyenyaknya dibuai oleh mimpi yang segar. Ketika Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro akan merebahkan dirinya pula, mereka dikejutkan oleh langkah seseorang mendekati mereka. Ketika mereka menoleh, dilihatnya Lembu Suro datang pada mereka. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro bangkit sambil mempersilahkan. "Marilah, Ki Ageng." Lembu Suro mengangguk hormat dengan tulusnya, berbeda dengan saat-saat yang lalu. Kemudian mereka pun duduk pula di dekat perapian yang masih menyala-nyala itu. Adi Maiso Jenar dan Kakang Putus Karangjati. Ki Ageng Lembu Suro mulai, "Aku memerlukan datang pada kalian berdua untuk mohon maaf atas segala kekhilafan yang pernah aku lakukan. Lebih-lebih kepada Adi Maiso Jenar. Dan apabila aku masih sempat untuk bertemu, karena kepalaku tidak terpenggal pedang Joko Soko besok pagi, aku akan bersujud pula di bawah kaki Kakang Gajah Suro. Betapa besar dosa yang telah aku lakukan atas ayah Suradipoyono, Kakang Gajah Suro, dan lebih-lebih atas Pamingit dan Banyu Biru." Hati Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro tergetar mendengar pengakuan itu, dan
Terasa betapa ikhlasnya Lembu Suro memandang kepada diri sendiri. Udara malam terasa dingin, namun kehangatan yang dilemparkan oleh perapian di samping mereka terasa betapa nyamannya. Sebelum Maiso Jenar menjawab, Lembu Suro meneruskan, dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti apa yang aku alami sekarang, baru dapat aku lihat betapa noda-noda telah melekat pada masa lampau itu. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Lembu Suro diam saat menelan lidah yang seolah-olah menyumbat kerongkongan. Tetapi Kakang, apabila besok aku terbunuh dalam mempertahankan tanah ini, biarlah Kakang menyampaikan rasa penyesalanku kepada Kakang Gajah Suro kelak. Tak ada keterlambatan untuk menyatakan kesalahan diri, sahut Maiso Jenar. Meskipun aku belum lama berkenalan, namun aku tahu bahwa dada Kakang Gajah Suro adalah seluas samudra. Karena itu kalau Ki Ageng menyatakan penyesalan diri dengan ikhlas, maka Kakang Gajah Suro pun pasti akan memaafkannya. Ya, Lembu Suro menjawab, aku tahu itu. Aku sadar betapa Kakang Gajah Suro memanjakan aku sejak masa kanak-kanak kami. Tetapi apa yang aku lakukan telah melampaui batas. Aku telah sampai pada usaha untuk membunuhnya atau meniadakannya, bahkan membunuh anaknya yang tak mengetahui sama sekali persoalan di antara kami. Syukurlah bahwa Tuhan membebaskan aku dari pembunuhan-pembunuhan itu. Hal itu tidak akan mengurangi kelapangan dada Kakang Gajah Suro, kata Maiso Jenar, seperti kepada anak-anak yang betapa miskin jiwanya dalam menanggapi hidup dan kehidupan. Tetapi kalau aku tidak sempat karena aku terbunuh, Lembu Suro bertanya, benar-benar seperti orang yang sedemikian bodohnya. Tidak, jawab Maiso Jenar. Meskipun hidup dan mati berada di tangan Tuhan, namun berdoalah agar Tuhan menyelamatkan Ki Ageng Lembu Suro. Saat ini Kakang berada di pihak yang benar. Karena itulah maka kami dan Aryo Saloko bersedia berdiri di pihak Ki Ageng. Dan karena itu pula Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya. Lembu Suro terdiam, matanya yang muram merenungi api yang sedang menjilat-jilat ke udara dengan lincahnya. Tetapi di dalam nyala yang seolah-olah menari-nari itu dilihatnya betapa kelam masa-masa lampau yang pernah dijalaninya. Ketamaan, kebencian, pemanjaan nafsu lahiriah, dan segala macam sifat-sifat yang tercela. Dilihatnya betapa dirinya duduk di atas singgasanan Demak dengan Kyai Nogososro di tangan kanan dan Kyai Sabu Inten di tangan kiri. Sedang kakinya beralaskan bangkai Ki Ageng Gajah Suro dan Aryo Saloko. Dan sekitarnya berserak-serakanlah bangkai-bangkai orang Banyu Biru, Pandan Kuning, Sawung Rono, dan lain-lain. Tiba-tiba ia menjadi ngeri pada gambaran cita-citanya waktu itu. Dengan tanpa sengaja maka kedua tangannya diangkatnya menutupi wajahnya. Akhirnya wajah itu tertunduk lesu. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro mengetahui betapa rasa penyesalan bergolak di dalam dada Ki Ageng Lembu Suro. Betapa ia mengutuki dirinya sendiri yang telah tersesat terlalu jauh. Untunglah bahwa akhirnya ditemukannya jalan kembali. Untuk saat suasana dicekam oleh kesepian, malam menjadi semakin dalam dan sepi. Namun terasa di sana sini para pengawas dan para penjaga bekerja dengan tekunnya. Di tangan mereka terletak tanggung jawab atas keselamatan perkemahan Pangratunan. Sebab tidaklah mustahil laskar golongan hitam itu menyerang mereka pada malam hari ketika mereka sedang nyenyak tidur. Tiba-tiba Aryo Saloko menggeliat ketika ia membuka matanya. Ia melihat pamannya Lembu Suro duduk bersama-sama dengan gurunya dan Kebu Kanigoro. Karena itu ia pun segera bangkit dan duduk pula. Lembu Suro melihat Aryo bangun dekat
di sampingnya tiba-tiba terasa betapa hatinya bergelora. Dan tiba-tiba pula dengan serta-merta diraihnya kepala anak muda itu seperti masa anak-anak dahulu. "Aryo," desisnya, "maafkan pamanmu." Aryo pun merasa betapa hatinya bergetar mendengar kata-kata pamannya. Karena itulah maka mulutnya menjadi seolah-olah terkunci. Namun hatinya berkata, "Aku akan berusaha melupakannya, paman." Kemudian ketika di kepala itu dilepaskan, maka Aryo menjadi panas seolah-olah ada yang berdesakan hendak meloncat keluar. Karena itulah maka ditengadahkan kepalanya ke langit. Sedang Ki Ageng Lembusura pun menarik napas dalam-dalam. Kembali suasana terlempar ke dalam heningnya malam dan kembali Lembusura berangan-angan. Kini yang bergolak di dalam hatinya adalah anaknya, Sawung Sariti. Ia menyesal telah membawa anak itu lewat jalan yang penuh dengan noda dan dosa. Apalagi ketika ia sadar bahwa sampai saat ini anak itu masih tetap dalam pendiriannya. Karena itu kemudian ia berkata, "Aryo, di manakah adikmu?" Aryo malingkan kepalanya, ia mendengar pertanyaan yang serupa dari eyangnya tadi. Maka ia pun menjawab, "Aku tidak tahu, paman. Tadi Eyang pun menanyakan adik Sawung Sariti. Aku kira adik bersama-sama dengan paman." Kembali penyesalan melunjak-lunjak di dalam dadanya. Pasti anak itu pergi dengan Galunggung, seorang yang sama sekali tidak mempunyai harga diri dan kesopanan dalam tata pergaulan manusia. Tetapi kembali Lembusura menampakkan kesalahan pada diri sendiri. Mudah-mudahan ia terbentur pada kenyataan ini seperti aku sendiri. Gumam Lembusura lebih-lebih ditujukan kepada dirinya sendiri. Kemudian kepada Aryo Saloka ia berkata, "Aryo, adikmu telah terlampau jauh tersesat seperti aku. Namun aku masih dapat melihat kenyataan ini. Mudah-mudahan Sawung Sariti pun demikian. Dapatkah kau membantu aku membawanya kembali ke jalan yang benar?" "Mudah-mudahan, paman," jawab Aryo. Meskipun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa adik sepupunya itu sedemikian membencinya, jauh lebih dalam daripada pamannya itu sendiri. Namun demikian ia berjanji untuk berusaha. Dalam pada itu tiba-tiba datanglah Wulungan. Dengan heran ia melihat Maiso Jenar, Kebu Kanigoro dan Aryo Saloka masih enak-enak duduk di situ. Apakah ia belum mendengar laporan yang disampaikan oleh beberapa orang pengawas? Tetapi karena persoalannya sedemikian penting, maka Wulungan pun tidak segan-segan menanyakannya. Maka ia pun kemudian duduk pula di samping perapian itu sambil bertanya kepada Maiso Jenar, "Tuan, apakah Tuan telah mendengar laporan para pengawas?" Maiso Jenar mengerutkan keningnya. "Belum, Wulungan," jawabnya. "Laporan tentang apa? Ataukah laporan ini disampaikan kepada Ki Ageng Surodipoyono?" Namun meskipun demikian, Ki Ageng Surodipoyono pasti segera memberitahukan kepada Tuan dan Anggir Aryo Saloka, sambung Wulungan. "Penting sekalikah laporan itu?" tanya Aryo. "Ya, sangat penting bagi Anggir," jawab Wulungan. Kalau demikian ia melanjutkan, "Biarlah aku panggil orang itu." Wulungan segera berdiri dan berjalan dengan tergesa-gesa. Yang ditinggalkan di tepi perapian itu pun bertanya-tanya di dalam hati. Saat kemudian Wulungan kembali bersama seorang pengawas dari Pamingit. Diajaknya orang itu duduk pula dan berkatalah ia, "Inilah orang yang menyampaikan laporan itu, Tuan." Lembusura mandangi orang itu dengan seksama. Kemudian berkatalah ia, "Katakanlah apa yang kau lihat." Orang itu pun mengingsar duduknya kepada Ki Ageng Lembusura. Ia berkata, "Aku adalah salah seorang yang mendapat tugas untuk mengawasi perkemahan laskar golongan hitam. Aku telah melaporkan segala sesuatu kepada Anggir Sawung Sariti dan Kakang Galunggung." Wulungan tiba-tiba mengangkat dadanya sambil menarik napas dalam-dalam.
pasti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Laporan itu tidak diteruskan kepada Arya Saloka, Maesa Jenar atau Ki Ageng Suradibayana. Lembu Suro mengerutkan keningnya seperti wulungan. Ia dapat menduga kelicikan anaknya. Namun sekali lagi dadanya dihantam oleh kegelisahan penyesalan yang tiada taranya. Seolah-olah terdengar suara berdesing di telinganya. Kau jangan salahkan Lembu Suro, anak itu memang kau didik demikian. Di mana Sawung Sariti dan Galunggung itu? Tanya Lembu Suro menggeram. Aku temui mereka di pojok teras. Mereka baru saja keluar dari rumah Kakang Bodro Klentreng, Pangrantunan, sahut orang itu. Apa kerjamu di sana? Tiba-tiba mata Lembu Suro terbelalak. Orang itu menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Karena orang itu tidak menjawab, Lembu Suro mendesaknya. Hei, apa kerjanya di sana? Wulungan memalingkan wajahnya ke arah api yang memercik dengan riangnya. Kebenciannya kepada anak kepala daerah perdikannya itu tiba-tiba semakin menyala, seperti nyala api yang dipandanginya itu. Bodro Klentreng adalah orang-orang yang sekotor-kotornya di Pangrantunan. Di rumahnya ada 2-3 orang gadis, bukan gadis tetapi yang disebutnya gadis penari. Penari tayub yang terkenal, bukan terkenal karena keindahannya menari, tetapi terkenal karena keberaniannya menari. Menari dalam tataran yang melanggar tata kesopanan dan kepribadian. Kepala pengawas itu pun menjadi semakin tunduk. Ia tahu apa yang harus dikatakan, tetapi mulutnya terkunci. Sehingga dengan demikian ia tetap berdiam diri. Akhirnya terdengar Lembu Suro menggeram. Bagus, jangan kau katakan kepadaku sekarang apa yang dikerjakan oleh anak itu. Terkutuklah mereka. Aku tidak tahu kemana mukaku aku sembunyikan. Kalau Adi Maesa Jenar, Kakang Putut Karangjati dan Arya Saloka tahu apa yang dikerjakan di sana. Tetapi apakah laporan itu? Belumkah Anggir Sawung Sariti menyampaikannya? Tanya pengawas itu. Lembu Suro menggelengkan kepalanya. Belum. Agak terlambat katanya. Aku telah melihat beberapa waktu yang lalu. Ya, apakah itu? Desak Arya Saloka tidak sabar. Aku melihat serombongan kecil orang-orang berkuda meninggalkan perkemahan mereka. Mereka menuju ke utara. Jawabnya Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro tersentak. Mereka mendesak maju sambil bertanya. Siapakah mereka? Tidak jelas, tapi mereka menuju ke jalan ke Banyu Biru, jawabnya. Hei, Arya sangat berteriak. Kau tahu benar? Aku mengikuti beberapa langkah, jawabnya. Karena itu aku yakin mereka pergi ke Banyu Biru. Di Simpang 3 Banjargede mereka membelok ke timur. Pasti ke Banyu Biru, desis Arya. Aku pun pasti, sahut pengawas itu. Tetapi aku tidak dapat mengikutinya terus. Ketika salah seekor kuda mereka berhenti, aku pun berhenti pula. Agaknya salah seorang telah melihat aku. Sehingga ketika kudanya berputar, aku pun memacu kudaku pula, meninggalkan mereka. Untunglah kudaku agak lebih baik sehingga aku tak ditangkapnya. Sehingga akhirnya aku sampai pada gardu penjagaan. Aku tidak tahu apa yang dikerjakan oleh pengejar itu. Namun aku kemudian langsung melaporkan peristiwa itu kepada Anggir Sawung Sariti dan Kakang Galunggung. Gila, desak Lembu Suro. Sawung Sariti dan Galunggung tidak menyampaikan itu kepadaku, kepada ayah Suradibayana atau kepada Kakang Maesa Jenar. Wulungan, tiba-tiba Lembu Suro berteriak. Panggil mereka. Wulungan yang menjadi marah pula di dalam hati segera bangkit. Baik, Ki Ageng, jawabnya, dan ia pun kemudian hilang dalam gelap. Siapakah mereka itu? Tanya Arya Saloka. Aku tidak tahu, jawab orang itu. Tapi aku kira salah seorang diantaranya adalah orang yang berjubah abu-abu. Asing-singan, desis mereka bersamaan. Tiba-tiba meloncatlah Arya Saloka dari tempat duduknya.
Tanpa berkata apapun, ia berlari sekencang-kencangnya. "Aryo," panggil Maesha Jenar, "apa yang akan kau lakukan?" "Kuda," hanya kata-kata itulah yang meloncat dari bibirnya. Maesha Jenar yang tahu betapa watak muridnya itu pun kemudian berdiri pula sambil berkata kepada Ki Ageng Lembusura, "Adi, tolong sampaikan kepada Ki Ageng Suradipoyono, kami mendahului perintah supaya tidak terlalu lambat." Kebokanegoro kemudian berdiri pula. Ia tidak sampai hati melepaskan Arya Saloka berdua dengan Maesha Jenar saja. Kalau di dalam rombongan Pasingsingan itu ada Bugel Kaliki dan Suro Sarunggi, maka celakalah Arya Saloka. Maesha Jenar sendiri mungkin dapat mempertahankan dirinya beberapa lama, meskipun ia harus berhadapan dengan dua tokoh hitam itu sekaligus. Namun bagaimana dengan Arya? Karena itu ia berkata, "Maesha Jenar, aku pergi bersamamu." "Baiklah Kakang," jawab Maesha Jenar singkat. Ia pun sadar akan bahaya yang setiap saat dapat mengancam keselamatan muridnya. Justru pada taraf terakhir dari perjuangannya,